Kau merasakan cintanya, bukan? Dalam diam malam, ketika dunia tertidur dan hatimu berbisik pada kekosongan, kau tahu ada sesuatu yang lebih besar memelukmu. Kau percaya. Kau selalu percaya pada kasih ilahi yang melingkupi setiap nafasmu. Tetapi malam ini, percaya saja tidak cukup. Karena hidupmu berdiri di persimpangan jalan, dan kau membutuhkan lebih dari sekadar iman. Kau membutuhkan kebenaran. Kau membutuhkan jawaban. Dan kau membutuhkannya sekarang. Ada alasan mengapa kau menemukan pesan ini pada saat yang tepat ini. Bukan kebetulan. Tidak pernah ada kebetulan dalam bahasa para malaikat. Mereka telah membimbingmu ke sini, ke momen ini, karena kebenaran yang telah kau tunggu sudah siap untuk diungkapkan. Tetapi pertama-tama, kau harus mengerti sesuatu yang sangat penting. Kasih ilahi bukan tentang menunggu. Kasih ilahi adalah tentang pemberdayaan. Dan para malaikat tidak pernah ingin kau merasa bingung, tersesat, atau sendirian dalam keputusan yang mengubah hidupmu. Dengarkan dengan hatimu sekarang, bukan hanya dengan telingamu. Karena apa yang akan kusampaikan bukan datang dariku. Ini adalah pesan yang telah para malaikat bisikan melalui ruang dan waktu, menunggu momen ketika kau benar-benar siap untuk mendengarnya. Kau telah berdoa memohon tanda-tanda. Kau telah meminta kejelasan. Kau telah berlutut dalam keputusasaan, memohon agar Tuhan menunjukkan jalannya. Dan setiap kali, kau merasakan cinta itu. Kau merasakan kehangatan yang menenangkan. Tetapi jawaban yang konkret terasa sangat jauh. Inilah kebenarannya yang para malaikat ingin kau ketahui. Mereka tidak pernah diam. Mereka tidak pernah meninggalkanmu tanpa bimbingan. Masalahnya bukan bahwa mereka tidak menjawab. Masalahnya adalah kita telah diajarkan untuk mencari jawaban dalam bentuk yang salah. Kita menunggu suara guntur di langit. Kita mencari mukjizat dramatis yang tidak dapat disangkal. Kita menginginkan petunjuk yang begitu jelas sehingga tidak ada ruang untuk keraguan. Tetapi para malaikat berbicara dalam bahasa yang berbeda. Bahasa sinkronisitas. Bahasa perasaan mendalam. Bahasa pintu yang terbuka dan jalan yang muncul persis saat kau membutuhkannya. Kau pernah merasakannya, bukan? Saat itu ketika kau memikirkan seseorang dan mereka tiba-tiba meneleponmu. Lagu yang diputar di radio persis dengan lirik yang kau butuhkan untuk didengar. Perasaan mendalam di perutmu yang memperingatkanmu untuk tidak mengambil jalan tertentu, dan kemudian kau menemukan bahwa instingmu benar. Bulu kuduk yang berdiri ketika kau berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bahasa surgawi. Dan kau telah mengabaikan begitu banyak pesan karena kau tidak mengenalinya sebagai jawaban. Para malaikat ingin kau tahu bahwa pada saat ini, pada detik yang tepat ini, kau dikelilingi oleh tanda-tanda. Energi di sekitarmu bergetar dengan bimbingan. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi penerimaan. Ada lapisan keraguan, ketakutan, atau kelelahan yang menutup antena spiritualmu. Dan inilah mengapa kau merasa. Bukan karena jawaban tidak ada, tetapi karena kau belum disetel dengan benar untuk menerimanya. Pikirkanlah seperti ini. Bayangkan ada stasiun radio yang terus menyiarkan lagu favoritmu 24 jam sehari. Tetapi radiomu disetel pada frekuensi yang sedikit berbeda. Kau mendengar statis. Kau mendengar gangguan. Sesekali kau menangkap sekilas melodi, tetapi tidak pernah cukup jelas untuk memahami pesan lengkapnya. Apakah ini berarti lagu itu tidak dimainkan? Tidak. Itu berarti kau perlu menyesuaikan frekuensimu.
Ini yang terjadi sekarang dalam hidupmu. Para malaikat telah menyiarkan jawaban yang kau cari. Mereka telah mengirimkan tanda-tanda. Mereka telah mengatur sinkronisitas. Mereka telah membuka pintu dan menutup yang lain untuk perlindunganmu. Tetapi kegelisahanmu, kekhawatiranmu tentang masa depan, fokusmu pada apa yang salah daripada apa yang mungkin, semua ini menciptakan statis. Dan statis ini membuat kau melewatkan pesan yang paling kau butuhkan. Sekarang, dengarkan dengan sangat hati-hati pada bagian ini karena ini akan mengubah segalanya. Para malaikat mengatakan bahwa kebenaran yang kau cari sudah ada di dalam dirimu. Ini bukan sesuatu yang harus kau temukan di luar sana. Ini adalah sesuatu yang harus kau ingat. Kau lahir dengan sistem panduan internal yang sempurna. Intuisimu bukan hanya perasaan acak. Ini adalah suara jiwamu yang terhubung langsung dengan kebijaksanaan ilahi. Ketika kau merasakan kedamaian tentang sesuatu, itu adalah konfirmasi surgawi. Ketika kau merasakan kegelisahan, itu adalah perlindungan surgawi. Tetapi kau telah diajarkan untuk tidak mempercayai dirimu sendiri. Kau telah dikondisikan untuk mencari validasi di luar, untuk mengikuti aturan yang dibuat orang lain, untuk mengabaikan bisikan hatimu yang mendukung teriakan dunia. Inilah yang para malaikat minta agar kau lakukan sekarang. Dalam 3 hari ke depan, mereka meminta agar kau memperhatikan 3 jenis tanda tertentu. Yang pertama adalah angka berulang. Jika kau terus melihat angka yang sama berulang-ulang, terutama urutan seperti 1111, 222, 333, 444, atau 555, ini adalah malaikat yang mencoba menarik perhatianmu. Setiap urutan angka membawa pesan spesifik. Tetapi di luar makna numerologi tradisional, perhatikan apa yang kau pikirkan atau rasakan persis pada saat kau melihat angka-angka ini. Pikiranmu pada saat itu adalah jawaban atas pertanyaanmu. Tanda kedua adalah melalui orang lain. Dalam 3 hari ke depan, seseorang akan mengatakan sesuatu kepadamu yang beresonansi secara mendalam. Mungkin itu komentar yang tampaknya tidak berbahaya. Mungkin itu nasihat yang tidak diminta. Mungkin itu bahkan sesuatu yang kau dengar dalam percakapan orang lain. Tetapi ketika kau mendengarnya, kau akan merasakan getaran di dadamu. Kau akan merasakan pengakuan. Itu adalah para malaikat yang berbicara melalui suara manusia. Jangan abaikan itu. Jangan rasionalisasikan itu. Terima itu sebagai bimbingan yang kau minta. Tanda ketiga datang melalui alam. Burung, kupu-kupu, pelangi, angin yang tiba-tiba, bahkan pola awan. Semesta adalah kanvas di mana para malaikat melukis pesan mereka. Ketika kau melihat sesuatu di alam yang membuat hatimu berhenti sejenak, ketika kau merasakan keajaiban itu, ketika kau tahu dalam tulang-tulangmu bahwa kau baru saja menyaksikan sesuatu yang istimewa, itu adalah malaikatmu yang mengatakan bahwa mereka bersamamu. Mereka mendengarmu. Dan mereka membimbingmu. Tetapi inilah bagian yang paling kuat. Tanda-tanda ini hanyalah permulaan. Karena para malaikat tidak hanya ingin memberimu kepastian bahwa mereka ada. Mereka ingin memberimu kebenaran spesifik tentang situasimu. Dan untuk menerima itu, kau harus melakukan sesuatu yang mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya. Kau harus berhenti meminta dan mulai mendengarkan. Ini adalah perbedaan antara doa dan meditasi. Doa adalah ketika kau berbicara dengan yang ilahi. Meditasi adalah ketika yang ilahi berbicara kepadamu. Kita sangat mahir dalam meminta. Kita tahu cara berdoa, cara memohon, cara bernegosiasi dengan Tuhan. Tetapi berapa kali kau benar-benar duduk dalam keheningan lengkap, membersihkan pikiranmu dari semua kebisingan,
dan hanya mendengarkan? Bukan mendengarkan jawaban yang ingin kau dengar, tetapi benar-benar terbuka untuk apapun yang perlu dikatakan oleh kebijaksanaan ilahi. Para malaikat memintamu untuk melakukan ini setiap hari selama 7 hari ke depan. Hanya 10 menit. Temukan tempat yang tenang di mana kau tidak akan terganggu. Tutup matamu. Letakkan satu tangan di hatimu dan satu tangan di perutmu. Tarik napas dalam-dalam 3 kali, membayangkan cahaya emas mengalir ke dalam tubuhmu dengan setiap tarikan napas dan ketegangan mengalir keluar dengan setiap hembusan napas. Kemudian, dalam keheningan, katakan ini. Malaikat terkasih, aku terbuka untuk menerima kebenaranmu. Aku siap untuk mendengarkan. Aku percaya pada bimbinganmu. Tunjukkan padaku apa yang perlu aku ketahui sekarang. Kemudian, diamlah. Jangan mengisi keheningan dengan lebih banyak kata-kata. Jangan menganalisis atau mencoba memaksa jawaban. Hanya duduklah dalam energi penerimaan. Dalam 10 menit itu, kau mungkin merasakan kehangatan. Kau mungkin melihat warna atau gambar di mata pikiranmu. Kau mungkin mendengar kata-kata atau frasa. Kau mungkin tiba-tiba mengetahui sesuatu yang tidak kau ketahui sebelumnya. Atau kau mungkin tidak merasakan apa-apa sama sekali. Dan itu juga sempurna. Karena benih telah ditanam. Dan dalam beberapa jam atau hari setelahnya, kejelasan akan datang dengan cara yang tidak terduga. Inilah yang kebanyakan orang tidak mengerti tentang bimbingan ilahi. Ini jarang datang dalam momen yang kau harapkan. Ini datang ketika kau berhenti mencoba begitu keras. Ini datang ketika kau melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan bagaimana dan kapan. Ini datang ketika kau mempercayai proses dengan sangat mendalam sehingga kau dapat rileks dalam ketidaktahuan, mengetahui bahwa kau dipandu bahkan ketika kau tidak dapat melihat seluruh jalan. Kau bertanya tentang hubungan itu. Kau bertanya apakah kau harus tinggal atau pergi. Para malaikat berkata, perhatikan perasaan di tubuhmu ketika kau bersama orang ini. Tubuhmu tidak pernah berbohong. Jika kau merasa tegang, tertutup, seperti kau harus menjaga dirimu sendiri, itu adalah kebijaksanaan tubuhmu yang melindungimu. Jika kau merasa ekspansif, aman, seperti kau bisa bernapas sepenuhnya, itu adalah konfirmasi. Pikiran dapat dimanipulasi. Emosi dapat dikacaukan. Tetapi sensasi tubuh terhubung langsung dengan kebenaran jiwamu. Kau bertanya tentang karir itu. Kau bertanya apakah kau harus mengambil risiko. Para malaikat berkata, lihat pintu apa yang terbuka dan pintu apa yang tetap tertutup, tidak peduli seberapa keras kau mendorong. Jalan surgawi tidak memerlukan perjuangan konstan. Ya, dibutuhkan usaha. Ya, dibutuhkan keberanian. Tetapi ada perbedaan antara tantangan yang membuatmu tumbuh dan hambatan yang berarti kau berada di jalan yang salah. Jika kau mendorong dan segalanya terasa seperti berjalan di lumpur, mungkin kau diminta untuk berbalik. Tetapi jika kau mengambil satu langkah kecil dengan iman dan tiba-tiba 10 pintu terbuka, itu adalah momentum ilahi. Kau bertanya tentang tujuanmu. Kau bertanya apa yang seharusnya kau lakukan dengan hidupmu. Para malaikat berkata, perhatikan apa yang membuatmu merasa hidup. Bukan apa yang menghasilkan uang paling banyak. Bukan apa yang membuat orang lain terkesan. Tetapi apa yang membuat waktumu berlalu dengan cepat karena kau begitu terlibat. Apa yang akan kau lakukan bahkan jika tidak ada yang memperhatikan atau membayarmu. Apa yang membuat hatimu bernyanyi. Itu adalah kompas yang mengarah ke tujuanmu. Tetapi inilah kebenaran yang paling dalam yang para malaikat ingin kau pahami. Kau tidak perlu memiliki semua jawaban sekarang.
Kau tidak perlu melihat seluruh rencana. Kau hanya perlu tahu langkah selanjutnya. Dan kau selalu tahu langkah selanjutnya. Mungkin itu untuk menelepon seseorang. Mungkin itu untuk mendaftar untuk kelas itu. Mungkin itu untuk akhirnya memiliki percakapan yang telah kau hindari. Mungkin itu untuk istirahat dan mengizinkan dirimu sendiri untuk sembuh sebelum kau membuat keputusan besar apapun. Langkah selanjutnya selalu jelas ketika kau berhenti mencoba mencari tahu 20 langkah ke depan. Para malaikat mengingatkanmu bahwa kasihnya tidak pernah memintamu untuk mengetahui. Kasihnya memintamu untuk percaya. Tetapi kepercayaan bukan tentang kebutaan. Kepercayaan adalah tentang membuka mata rohanimu dan melihat bukti bimbingan ilahi yang selalu ada di sana. Ini tentang mengingat semua waktu ketika segalanya berhasil, bahkan ketika kau tidak dapat melihat bagaimana caranya. Ini tentang mengakui bahwa kau masih di sini, masih bernapas, masih berdiri, karena sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri telah membawamu melalui setiap badai. Dalam 7 hari ke depan, sesuatu akan bergeser. Situasi yang telah terasa macet akan mulai bergerak. Informasi baru akan muncul. Seseorang akan kembali ke hidupmu atau seseorang yang baru akan masuk yang membawa persis apa yang kau butuhkan. Kau akan memiliki momen kejelasan tiba-tiba di mana semuanya masuk akal. Dan kau akan tahu, di luar bayangan keraguan, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tetapi kau harus berkomitmen pada sesuatu sekarang. Berkomitmen untuk memperhatikan. Berkomitmen untuk mempercayai intuisimu. Berkomitmen untuk mengambil tindakan atas bimbingan yang kau terima bahkan jika itu menakutkan. Karena para malaikat dapat memberimu semua tanda di dunia, tetapi jika kau tidak bertindak atas mereka, energi mandek. Bimbingan ilahi memerlukan partisipasi manusia. Surga dan bumi harus bekerja bersama. Jadi inilah yang aku minta agar kau lakukan sekarang. Sebelum kau melanjutkan harimu, ambil napas dalam dan buatlah deklarasi ini dengan lantang atau dalam hatimu. Aku terbuka untuk kebenaran. Aku siap untuk kejelasan. Aku mempercayai bimbingan malaikatku. Aku berkomitmen untuk memperhatikan tanda-tanda dan bertindak atas kebijaksanaan yang aku terima. Aku melepaskan kebutuhan untuk mengetahui bagaimana dan kapan. Aku menyerahkan kendali dan aku mempercayai waktu ilahi. Dan begitulah. Katakan itu dengan maksud. Rasakan itu di setiap sel tubuhmu. Karena ketika kau membuat deklarasi ini dengan seluruh keberadaanmu, kau membuka portal. Kau mengaktifkan frekuensi yang memungkinkan mukjizat masuk. Kau menandakan kepada alam semesta bahwa kau siap untuk menerima. Dan satu hal terakhir. Bagikan pesan ini. Bukan untukku. Tetapi karena ada seseorang dalam hidupmu yang juga mencari kebenaran. Ada seseorang yang berjuang dengan keputusan besar. Ada seseorang yang merasa tersesat dan sendirian. Dan ketika kau membagikan ini, kau menjadi malaikat bagi mereka. Kau menjadi kanal di mana bimbingan ilahi mengalir. Dan dalam melakukan itu, kau memperkuat berkatmu sendiri. Para malaikat bersamamu. Mereka selalu bersamamu. Dan kebenaran yang kau cari lebih dekat dari yang pernah kau bayangkan. Buka matamu. Buka hatimu. Dan saksikan mukjizat yang telah menunggumu untuk memperhatikannya. Kau dicintai. Kau dipandu. Dan kau tidak pernah sendirian. Percayalah pada itu sekarang.